Salam sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Simeon Lukianus Panggur, guru SD Negeri Merong, Kecamatan Sabirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan pelatihan mandiri mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik ini ada 5 modul yang dipelajari. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenal diri dan peran sebagai pendidik atau mulai dari diri. Mengenal diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai guru, kita terus belajar agar bisa mengantar murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita harus terus belajar agar bisa menghantar murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Yang berikut, apa peran saya sebagai guru? Guru menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, ingin membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, sikap untuk terus belajar, mendampingi murid untuk memahami dan mencapai tujuan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak adalah usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Harapan untuk anak kita kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian dan bahkan memimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ini satu pertanyaan refleksi bagi kita guru. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang. Dengan perubahan zaman yang dinamis seperti zaman sekarang ini, guru perlu adaptif dengan perubahan zaman. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, seperti kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Modul kedua, mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. Di sini kita mempelajari tentang pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan, tempat di mana menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. 2. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutuburi Handayani. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madia Mangunkarso, guru memberikan semangat kepada murid. Sedangkan Tutuburi Handayani, guru memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Hasil budi manusia dipengaruhi alam dan zaman. Yang berikut, pengembangan budi pekerti. Ada olah pikiran atau olah cipta, pengembangan budi pekerti, olah rasa, karakter, menguatkan kemauan, olah karsa, dan menyehatkan jasmani atau olahraga. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Kodrat murid. Di sini ada kodrat keadaan,
yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama, menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodrat alam dan zaman. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Nah, konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti atau watak dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Adapun cara melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang pertama, olah cipta, melatih keberanian berpendapat. Olah akal, mengasah perasaan dan perilaku. Olah karsa, memunculkan kehendak. Nah, ini semua dibentuk pada lingkungan keluarga dan masyarakat, tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah. Murid mampu berefleksi, mendapatkan pemahaman bermakna dari pengalamannya untuk mengenal dirinya. Memaknai kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, dan bertindak. Semestinya kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Ada dua bagian budi pekerti atau watak manusia. Yang pertama, bagian biologis. Ini berkaitan dengan rasa yang tidak dapat berubah, seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, berani, dan semua perasaan dan jiwa manusia. Nah, yang kedua, bagian intelligible, yaitu kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan. Bapak Ibu guru hebat, kita masuk pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan hidupnya. Sistem Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Arso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Merdeka Belajar abad 21. Pendidikan yang memerdekakan murid agar dapat menghadapi tantangan masa depan. Kompetensi yang diharapkan pada abad 21 adalah kompetensi yang perlu dimiliki murid agar dapat menghadapi tantangan masa depan, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing murid memperbaiki bangsa. Sebagai guru, kita tidak dapat mendampingi murid untuk menemukan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter sebagai bekal kehidupan dan penghidupan sekaligus bagian dari kebudayaan kita. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga
secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting. Yang pertama, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal serta kondusif bagi peserta didik kita. Oke Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat, terus berjuang demi memajukan pendidikan bangsa kita.